Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kemarin Kepala Desa Tenjo berkaitan dengan pemulung rongsokan yang rumahnya mau digaruk. Bagi sudah ceritakan kronologis semua bahwa si pemungut sampah ini sebenarnya meskipun dari segi aturan, dari segi agama, baik aturan agama Islam dan juga aturan negara, mereka sudah salah, tapi nggak apa-apa. Makanya sempat tanyain kemarin ke saya berbeda versi karena dia yang dapat dari anak buah dan juga saya mendapat dari langsung si ahli waris. Tentunya Kades Tejo bijak karena dia mau semua kumpul, semua ketemu pihak-pihak yang berkaitan, termasuk Bang Jai sebagai kuasa daripada ahli waris yang 3 orang ini. Kemarin juga sempat ada hal yang disinggung Pak Kades kaitan surat siluman. Surat siluman yang mana Bang Jai? Ya mudah buat Bang Jai jawab. Karena Bang Jai itu bukan katanya. Kalau tiba-tiba ada surat yang katanya mereka tanda tangan, tapi mereka tidak mengakui tanda tangan, aktanya ditambah, KTP pun nggak ada, notaris atau PPAT saya rasa nggak bakal bisa tanda tangan kalau tanpa dilengkapi dokumen KTP. KTP dengan kartu keluarga itu jelas berbeda. Kalau kartu keluarga bisa dipergunakan untuk hal administrasi, nggak mungkin ada KTP cukup kartu keluarga. Begitu pula sebaliknya KTP kartu keluarga. Nah, yang ini jelas berbeda. Tapi kesampingkan masalah itu. Yang jelas Pak Kades pada dasarnya kalau saya lihat sampai saat ini, sementara saya lihat Kades Tenjo saat ini praktis pesan bagus. Dia meminta adik-adik bersama saudara saya untuk segera membuatkan surat mengundang para ahli waris. Yang kebetulan kemarin ada Pak Sekjam Kecamatan Tenjo, Pak Maman. Dia juga punya pandangan yang positif, yang bagus. Bahkan dia berharap hal ini jadikan pelajaran buat semua. Cuma dari diskusi pertemuan kemarin ada yang nyeleneh. RT di situ, Saudara Wawan mengatakan saya dapat amanat dari orang tuanya bahwa untuk orang 3 itu jangan dikasih duit atau dibagi warisannya, cukup dikasih duit. Bahkan katanya, kata dia dapat amanat juga dari kakak yang tertua, harus dibuatkan rumah, jangan dikasih duit nanti habis. Dan dia menambahkan bahwa kalau dibagi duit yang dahulu-dahulu aja uangnya dihabisin. Pak RT Wawan ini seingat saya belum 2 tahun jadi RT, dan emaknya si Utis atau bapaknya si Utis itu meninggal jauh-jauh hari sebelum dia jadi RT. Yang kedua, mohon maaf, keluarga Kak Bang Jai juga nggak kaya, susah. Keluarga Mohani susah. Kalau di kampung, faktanya orang susah itu jangan dikunjungin orang. Orang itu datang saat orang itu punya uang. Nah itu. Jadi nggak mungkin diskusi dengan yang lain, itu mustahil, bullshit. Yang kedua, kutipan yang saya ingat dan saya rekam, RT bilang, seorang RT ini, kasihan dengan begini-begini, nanti kalau duitnya habis bagaimana, nggak usah kita ngurusin orang. Keluarga kita, anak kita, bini kita beresin, itu cakep. Orang kita kasih saran aja. Jangan sok jiwa sosial, padahal kita belum becus apa-apa. Tanya diri kita, pernah kita bagi dia seperak, 2 perak? Bang Jai bukan sombong, boleh tanya mereka. Jauh-jauh hari kalau ada rezeki kita bagi. Jadi pahala alhamdulillah, nggak jadi pun nggak apa-apa. Jangan kita sok belagu. Kita aja nggak becus kartu orang.
ini udah intervensi begini. Dia udah lebih dari 17 tahun. Undang-undang Indonesia, setiap orang sudah dewasa, masuk kategori dewasa, itu mempunyai hak individu, hak berpendapat, hak segalanya. Di agama juga sama. Setiap orang yang sudah balik memiliki dosa, pahala itu tersendiri. Jangan lagu-laguan kita baru jabatan RT merasa kasihan, merasa iba karena seseorang takut begini. Ngurusin aja keluarga kita, becus nggak kita ngurusin keluarga kita? Pernah nggak kita jiwa sosial sama orang? Jangan jangan belagu. Ntar digaparin Tuhan repot. Kalau Tuhan udah marah, Tuhan itu tanpa wujud, tapi Tuhan ada. Jangan lagu-laguan, jangan. Dibenci sama Allah, dibenci sama negara. Urusin diri kita. Jangan, waduh, seakan-akan anak dewa. Alah, jangan lagu. Pak Kades, Bang Jai respon positif. Bagus saat ini Bang Jai memandang Kades Tejo, Rudi Herudi. Bagus, Sekcam, bagus. Artinya kita luruskan. Ini ingat buat semuanya. Siapa aja yang nonton YouTube Putra Bogor, Bang Jai minta ini jadikan pelajaran di mana ada ahli waris yang sah tapi tidak memiliki haknya. Fakta, bukan katanya. Jangan coba atur intervensi. Ketika kita berdiri sebagai pemerintah, tepatkan pada aturan yang baik, aturan yang sejalan dengan garisnya. Ketika siapapun yang mengklaim tidak takut dengan hukum, itu kan baru lisan aja. Pembuktian itu nggak bisa dengan lisan. Tapi pembuktian hukum itu tidak begitu, tidak semudah yang dibayangkan. Ada sebab berarti ada akibat, berarti ada sebab yang ditimbulkan. Nah, oke sahabat. Jadi ini pelajaran. Gua harap jangan teriak sosial, jangan teriak uang orang ditahan, mau siapapun, mau keponakannya, mau apa, jangan. Bang Jai ini jujur, enggak orang bersih. Tapi ingat sahabat, Bang Jai, penonton semua, Bang Jai itu lahir di Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sahabat, ini pandangan Bang Jai. Ketika orang lain ponakan ngatur berkaitan dengan hak orang lain, salah. Yang tahu Bang Jai, keluarga ini masih di tahun ini, dan kebetulan sahabat Bang Jai, orang ini janda karena muhaninya udah meninggal atau si ahli waris ini, anaknya 22 tahun ODGJ. Diakuin atau tidak Bang Jai terlibat memotivasi untuk dibawa, dan di situ ada anak-anaknya yang sudah berkeluarga numpuk di situ. Itu aja beresin internal keluarga, ngapain ngatur yang lain? Mereka bisa nyari duit sendiri, nyari makan sendiri. Jangan gaya-gayaan ngurusin anak sendiri. Orang tua aja kita belum mampu, termasuk Bang Jai. Jangan coba-coba sahabat, teman-teman kita ganggu hak orang, intervensi, apalagi memiliki harta orang lain. Jangan. Kalau merasa suka sholat bagi yang muslim atau agama lain yang suka beribadah, jangan ganggu hak orang. Mau diapain terserah. Ketika dia susah, kita punya, mau bantu ya enggak bantu terserah. Tapi jangan coba-coba dengan mulut. Ini yang nggak saya suka. Salah satunya kemarin saya nyatakan Bang Jai nggak mau munafik, dan itu disaksikan oleh Sekcam. Dia menerangkan bahwa kasihan nantinya begini-begini, habis duitnya, dia menghamburkan uang dengan tukang ojek lah dan sebagainya. Konyol itu, cerita basi. Periksa dirinya, sudah berbuat apa buat warga lain. Periksa, cek anaknya, cek keturunannya, berbuat apa buat adiknya dia. Nggak usah kita sombong, ragap diri kita, sahabat. Ingat, Bang Jai keras, kenapa kesel ngelihat kezoliman. Bang Jai bukan katanya, nggak usah kita bicara katanya meraba dan sini, kita bicara fakta, sahabat. Oke sahabat, kita akan temui saudara Utis dan kita dengar langsung. Pak Ades, Rudi, terima kasih. Pak Sekcam, terima kasih. Saya mohon
terus berjuang. Kita ketemu dalam rapat, saya akan lihat, akan kasih tahu Pak Kades. Mereka sekarang sampai ngontrak dan saya akan cari tahu kontrakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube Putra Bogor. Ikutin Bang Jai, kaitan kita penelusuran tukang pemungut sampah ngontrak. Ayo. Ini kondisi Pak Ming dengan utang kontrak sekarang, posisinya mereka kan gitu bertiga, mereka saudara yang solid. Teman katanya Utis duit seberapapun habis-habis aja, dibagi-bagiin sama orang. Itu tahu Bang Jai. Bang Jai udah telusuri. Uangnya itu disimpan di salah satu agen atau penjual tas sepatu di Tenjo, namanya Mail. Dan Ajat juga nyaksi nih. Ajat ini pengojek. Ini bagi-bagi duit sama Utis 50.000. Ya belum pernah ya, jangan ada dia duit. Ya, kita lihat dia aja nggak tega. Nah itu sahabat. Jadi ini kadang-kadang omongan yang ngaco. Nah terus saya bilang nggak usah kemana-mana lah, ngatur diri kalian aja, keluarga kalian repot. Salah satunya nggak usah nutup-nutupin nih, Bang Jai aja dengan keluarga Bang Jai kadang repot ngurusin anak kita, ngurusin bini kita, ngurusin keluarga aja repot. Nah sekarang ini anak Muhani megang uang mereka katanya buat ngatur mereka rumah dan sebagainya. Nggak usah ngatur-ngatur, dirinya aja masih kekurangan, keluarganya atur aja adik-adiknya yang lain yang masih kekurangan. Janganlah kita nasihatin, nyaranin boleh, tapi jangan coba-coba intervensi. Agama Islam melarang itu, hak orang kasih, negara melarang. Nah kita tanya ke Utis, Tis, ini kaitan ngomong-ngomong, emang Pak Utis ini beneran nggak pernah tanda tangan surat-surat? Ada juga dulu yang pertama ngejual 400 meter. Kata si dagang, Nikis nih, kamu udah dapat duit, tanda tangan, semua bewok, utang. Bener Pak? Benar. Nah, Yang itu yang pertama, yang sekarang belum tanda tangan ini sekarang nih. Terus ngomong-ngomong katanya kalau punya duit dia habis-habisin dibagi-bagiin. Oh, nggak pernah buat bagian duit buat. Jadi kita itu. Sama lah. Bagaimana mau ngebagiin ke orang duit 50.000? Orang setiap hari nyari rongsok kan dapat berapa? Paling 10.000, 20.000. Tuh 10.000, 20.000 kadang nggak dapat. Kadang mau dapat kalau musim hujan mah. Lihat keadaannya, faktanya. Masa dia ke lagu orang kaya lah, jangan lagu-laguan. Jangan coba-coba atur hak orang, itu aja. Ngapain usahanya? Nih buat semua warga yang ada di sekitar situ, jangan menimbulkan fitnah. Kita fakta aja. Kita udah ngasih nggak becus, ngebagi orang susah nggak becus. Ini orang susah, lihat, masya Allah, roman-romannya lihat tuh. Nah kan adanya sakit, kasih aja duit. Dia udah dewasa kok. Sekarang berpikir secara logika, bagaimana mau mereka menghabiskan duit? Rumahnya ada dijual aja nih, sekarang belum kebagian haknya. Mereka udah cerdas, mereka kontrak. Karena nggak mau ribut dulu sebelum beres. Meskipun mereka ditekan, diomongin kan gitu. Kalau kita dekat-dekat seolah-olah pasti dia ngomong terus. Ngomong, tinggalin aja Siap kontrak. rapat, siap debat ini Pak. Iya. Langsung Artinya kontrak. bukan, ketika nanti dipanggil, Bapak siap ngejelasin semuanya. Ya, maka saya mau ngedeketin rumah, pasti dia ngomong terus. Saya nanya nih ke Bapak, Iya. ketika kita dihadirkan oleh Pak Kades, siap ngejelasin semua? Ya. Ngejelasin siap faktanya semua? Nih, Pak Utis. Pak Utis siap ngejelasin itu di kepala desa? Siap. Yuk. Mang gimana Mang? Siap? Siap juga Pak. Mau jelasin yang sebenarnya? Jelasin semuanya. Artinya ke Mamang anak kan ya? Anak Anak Oh, no? cucu. Nah, dia apa dia? Cucu ya mah. Nggak bisa ngatur? Nggak bisa. Oh. Saya yang ngatur Oh, lihat. Itu benar karena dia itu anaknya. Dia kata siapa dia
Aduh sahabat, bodoh itu bukan berarti orang itu curang. Jangan sebelah pihak, kan gitu. Jangan katanya, lihat mereka susah, lihat nih, susah. Orang juga jahat kan. Orang sabarena nih. Jadi ini sampai kontrak pun bukan di tempat orang kaya, tempat susah mereka. Yang jelas mereka akan nuntut hak mereka. Menurut Islam, menurut agama hak mereka. Jangan ngada-ngada. Itu buat gimana mau ngomong apa tuh kalau itu? Siapa anaknya? Dia keponakan, nggak kuat dia mengurusin saya. Gimana bang? Itu mah keponakan, anak Muhani. Kalau saya mah anaknya langsung Pak. Jadi yang ngatur gitu? Dia yang ngatur. Nggak bisa gitu. Aturan saya yang ngatur ya. Hah? Aturan saya yang ngatur. Gimana Pak Utang? Ngomong. Oke, sahabat. Jadi kali ini itu jangan suka ada fitnah, jangan suka ngatur-ngatur duit orang, hak orang, dunia akhirat. Jangan lagu-laguan kayak tempe mau ngatur-ngatur dunia orang. Urusin keluarga aja nggak becus, ngurusin orang lain lagi. Saran boleh. Jangan lagu kayak orang udah berjiwa sosial. Kasian lah, tek-tek bengek lah. Kemana selama ini? Periksa diri sendiri. Jangan siksa orang kecil. Lihat. Jangan lagu-laguan, jangan ngatur-ngatur. Hak dia berikan. Buat pernyataan sudah diberikan haknya. Selesai. Habis dan enggak. Kalau kalian merasa habis, iba, kasihan, bantu. Jangan dengan bacot, dengan otak. Anak lu periksa, tetangga lu periksa, bener enggak? Jangan begitu kita sahabat. Jangan. Kita sebagai manusia Indonesia, sebagai manusia Muslim, jangan mengukur orang karena susah. Jangan mengukur orang karena bodoh. Belum tentu yang pintar itu jujur, belum tentu yang bodoh itu jahat. Dan sebaliknya, belum tentu bodoh itu baik, belum tentu yang kaya juga pelit. Manusia ini kehidupan. Jangan kayak jiwa sosial, khawatir begini, khawatir begitulah. Selama ini mereka dari kecil sampai gede, mereka nggak ngemis. Nih, si Utis nggak ngemis. Nama nggak ngemis. Ya. Cuma pungut. Terhormat mereka mungut aqua di jalan yang kotor dibecekan. Terhormat mereka. Jangan ngatur. Kalau kita legowo, kalau kita mau ngeberesin satu masalah, panggil tanya baik-baik A, B, C. Ingat siapapun. Pak Kades, Rudi, terima kasih. Pak Sekcan, terima kasih atas pandangan dan juga arahannya serta respon untuk ini. Saya minta Pak Kades, Pak Sekcam, ayo bersama Bang Jai kita luruskan yang salah, semasih kita bisa benerin. Sebelum dibawa ke ranah hukum kita beresin. Jangan kita ada fitnah, kita dengar dari orang-orangnya. Kita lihat mereka yang punya peran, mereka anak-anaknya. Nggak pantas orang yang bukan hak ngatur-ngatur, apalagi sampai kasihan tapi hak orang dengan asumsi akan begini akan begitu. Kita nggak ada tahu umur, kita nggak ada tahu nasib kita. Kalau kita merasa kasihan sama orang, belajar jiwa sosial, bantu orang. Mau ngebantu orang, nah duit orang konyol itu namanya. Kalau yang baik itu hak mereka lepas, berikan haknya, jangan ganggu hak mereka. Mau digunakan buat apa mereka yang tahu. Utis ternyata cerdas. Bukan kata orang yang goblok, yang tolol. Faktanya, Pak Ajot dan saya nggak usah ke saya, Pak Ajot. Gimana sih Utis punya duit? Nyimpen di mana? Ya setahu saya dia tuh nyimpen paling di teman kita juga ya. Nah, iya. Salah satu contoh siapa? Biasanya kayak Mang Mahil gitu. Itu dia untuk gunakan sehari-hari kalau dia nggak punya banget gitu. Atau mungkin dia mengharapkan dikasih lah misalkan buat berokok apa gitu.
Si Ajot aja pengemudi ojek orang Tenjo sering lihat si Utis di pasar mengutin sampah masih bewok kan gitu dengan telanjang kaki. Jangankan dia minta dikasih aja si Ajot nolak. Kasih nolak Jot. Ya, saya sih kalau dikasih ya saya belum pernah ya kalau dikasih ya, kalaupun dikasih nggak mungkin saya ngambil ya. Nah, lihat. Kita Dia lihat aja kan susah. orangnya dulu. Tapi dia nerima dari orang susah nggak mau. Bagi Nah. duit mah. Kenapa dia dibilang mau ngebagi-bagi duit dan sebagainya? Jangan bikin hoak. Perbaiki diri. Perbaiki diri. Ayo, Bagi duit. kita nggak sempurna. Bang Jai banyak salah. Bang Jai banyak hilaf.